Bismillahirrahmanirrahim. Bisyadatil fadilatil hakimil adilin. Fayayal hadirun al-muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wa ashkuruhu syukra man talabal mazid minal malikid dayyan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin al-mukarramun wal muhtaramun, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital SPEN di Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bersua kembali, kita berjumpa kembali dalam edisi Mimbar Jumat, di mana pada kesempatan kali ini akan mengambil sebuah tema dengan judul Jangan Ambisi Jabatan. Para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital SPEN di Mataram dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian ini adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tadi menerangkan kepada kita bahwasanya setiap pemimpin itu memiliki pertanggungjawaban yang sangat berat. Bukan hanya bertanggung jawab pada sesama orang seperti manusia yang kita pimpin, tetapi juga akan bertanggung jawab kepada Allah yang Maha Kuasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pahala yang bisa kita ambil jika kita bisa menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara faktanya bahwasanya sedikit orang yang bisa mengambil peran sebagai pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital SPEN di Mataram dimanapun Anda berada. Ada sekelumit kisah yang bisa kita jadikan iktibar, yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan teladan agar kita tidak berambisi mencapai jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah kita kenal sebagai seorang panglima perang yang sangat terkemuka, wabil khusus dengan pasukan kavalerinya. Ketika beliau memeluk agama Islam, beliau langsung dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid adalah panglima terkenal, panglima terkemuka dari kaum kafir Quraisy sebelum ia memeluk agama Islam. Ketika perang Uhud terjadi, peran Khalid bin Walid ini adalah sungguh sangat signifikan, di mana kekalahan umat Islam pada perang Uhud tidak ada campur tangan daripada Khalid bin Walid. Di mana saat itu ketika strategi perang sudah disiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu strategi yang sudah matang itu bisa hancur, bisa rusak gara-gara ada campur tangan daripada Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud terjadi, kaum muslimin pada saat itu yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun ke bawah gunung, ternyata ada nafsu untuk mengambil harta rampasan perang, sehingga kemenangan yang di depan mata saat itu menjadi buyar gara-gara nafsu merampas harta rampasan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Khalid bin Walid ini memeluk agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan ia tugas sebagai panglima kaum muslimin, di mana pada saat itu ia diberi gelar karena keahlian dan kepiawaiannya dalam memimpin beberapa peperangan pada saat itu, sehingga ia diberi penghargaan dengan gelar Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin,
para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spain di Mataram dimanapun Anda berada. Suatu saat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, datanglah sepucuk surat kepada Khalid bin Walid. Begitu Khalid bin Walid membuka surat tersebut dan membacanya, kemudian ia tertegun sejenak. Ternyata surat ini berisi tentang pemberhentiannya sebagai panglima perang. Pada saat itu timbullah rasa khawatir, rasa was-was, dan rasa yang menggelora di dalam hatinya. Jangan-jangan saya punya kesalahan. Jangan-jangan ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya diberhentikan menjadi panglima perang. Akhirnya muncul niat dalam diri Khalid bin Walid untuk segera bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya datanglah Khalid bin Walid kepada Umar bin Khattab kala itu, sehingga dia sampaikan tujuan dan maksudnya kedatangan di tempat itu. Kemudian begitu Khalid bin Walid telah menyampaikan maksudnya, mengapa saya diberhentikan jadi panglima perang, kemudian Umar bin Khattab menjawab, engkau jadi panglima perang hebat, tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan yang salah yang engkau lakukan, tetapi aku khawatir terhadap masyarakat, terhadap prajurit yang selalu menyanjung dan memuji-muji engkau wahai Khalid bin Walid. Karena setiap pujian, setiap sanjungan yang ditujukan kepadamu, aku khawatir engkau menjadi orang yang sombong, engkau menjadi orang yang tinggi hati, besar kepala, akhirnya congkak dan angkuh. Itulah mengapa aku selamatkan engkau agar tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian pada saat itu Khalid bin Walid tertegun, diam sejenak. Aku selamatkan engkau agar tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian pada saat itu Khalid bin Walid tertegun, diam sejenak dan menangis hatinya. Aku syukur memiliki khalifah, pemimpin yang seperti ini, yang menyayangiku sehingga aku terselamatkan baik di dunia maupun ke akhirat. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan pernyataannya, kenapa aku berhentikan engkau jadi khalifah di muka bumi? Karena aku meyakini bahwasanya sedikit saja rasa sombong dalam hati seseorang menyebabkan ia tidak bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang mana seseorang yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sekelumit kisah yang menerangkan kepada kita sesosok manusia yang tidak haus jabatan, yang tidak mau terhadap jabatan yang terus-menerus yang ia ambisikan. Makanya dalam kisah ini diceritakan bahwasanya salah satu contoh daripada orang yang tidak ambisi jabatan itu adalah Khalid bin Walid. Ia rela diberhentikan, ia melaksanakan tugasnya, walaupun tidak menjadi panglima kembali, dia tetap menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, walaupun sudah diberhentikan menjadi panglima. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha untuk memilih, mencontreng dan mencoblos para pemimpin kita. Tapi ingat, semuanya itu adalah yang menentukan adalah kehendak Allah. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, Anda pun berkehendak, tetapi kehendak Allah lah yang paling baik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spain di Mataram dimanapun Anda berada. Oleh karena itu sebagai penghujung daripada kultum siang ini adalah mari kita ingat bersama-sama bahwasanya siapapun yang terpilih,
siapapun yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin besok ini, mari kita ingat bahwasanya semuanya itu sudah tertulis, sudah rapi ditulis apik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab takdir, yaitu Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, ingatlah firman Allah dalam surat Ali Imran mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.